Radio Silaturahim dan Rasil TV yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Masih di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Atas. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran secara ro'yu. Sebenarnya batasan ro'yu itu dalam menafsirkan Al-Quran bagaimana Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan sampai di mana batasan menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti pendapat. Jawabannya haram, haram, haram. Seorang menafsirkan Al-Quran disesuaikan dengan pendapat dan pandangannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran, menggiringnya, mengikuti pendapatnya, untuk menjadi pembenaran bagi pandangannya, silahkan dia menempatkan dirinya dalam adab api neraka. Saya teringat pada tahun 90-an. Saya diundang dalam satu acara pertemuan dihadiri oleh sekian banyak kelompok dan golongan di Palembang. Lalu mereka bertanya, bagaimana umat Islam dapat bersatu dan bersepakat dengan banyaknya perbedaan yang begitu banyak. Bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tapi perbedaan yang mendorong masing-masing kelompok dan golongan untuk berfanatik kepada doktrin kelompok dan golongannya, menganggap dia yang benar dan yang lainnya salah dan sesat. Saya katakan, untuk dapat betul-betul menyelesaikan semua konflik, pertentangan dan perselisihan, ini jalan satu-satunya hanya kembali kepada kitab Allah, bertegang teguh kepadanya. Dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ketauladanannya yang telah terbukti bagaimana dapat menyatukan bangsa Arab, mengeluarkan mereka dari kejahiliahan mereka yang begitu luar biasa, bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka bertanya, Ustaz, kalau Ustaz bertanya pada masing-masing kelompok, apa pegangan mereka? Mereka akan mengatakan bahwa kami berpegang kepada Quran dan Sunnah. Tapi realita dan kenyataannya berbeda-beda. Saya katakan, banyak memang orang yang mengklaim bahwa dirinya maupun kelompoknya berpegang kepada Quran dan Sunnah. Tapi kita harus meneliti dan menguji terlebih dahulu sampai di mana ketulusan dan kejujuran orang tersebut. Kita jumpai pada saat ini semua golongan mengklaim bahwa mereka kembali dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada kenyataannya, setiap kelompok berupaya untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai apa? Dalil yang membenarkan dan mendukung pandangan kelompok dan golongan. Jadi sewaktu mereka datang ke hadapan Al-Quran, bukan datang ke hadapan Al-Quran dengan hati yang bersih, tulus. Mereka mempelajari Al-Quran dengan penuh ketulusan, mengaitkan ayat-ayatnya satu dengan lainnya.
hingga mereka memiliki kesimpulan yang bersifat komprehensif. Apa yang disimpulkan dari hasil penelitiannya, dari hasil kajiannya yang bersifat komprehensif, bukan hanya menafsirkan ayat sepotong-sepotong. Apa yang disimpulkan dan diterangkan Al-Quran dengan jelas dan gamblang. Karena Allah terangkan bahwa Al-Quran ini nur. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Bahkan wabayinatim minal huda wal furqan, ayat-ayatnya justru berisikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, uraian dari petunjuk itu sendiri. Oleh karena itu yang datang ke hadapan Al-Quran dengan hati yang tulus, mempelajari ayatnya, menelitinya, kemudian mengaitkan ayat-ayat yang berhubungan satu dengan lainnya, hingga menghasilkan pandangan yang benar-benar atau pemahaman dan kesimpulan yang sempurna. Bukan mengambil sebahagian ayat, meninggalkan sebahagian ayat yang lain. Akhirnya upaya yang dilakukan ini sama dengan membenturkan ayat-ayat Allah satu dengan lainnya. Kalau dia lakukan hal ini dengan penuh kesadaran, tanpa kefanatikan dan hawa nafsu, dia akan menemukan hidayah dan petunjuk Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, cahaya yang terang benderang. Fungsi dari cahaya menerangi kegelapan. Yang tadinya seorang dalam kebutaan, walaupun kedua bola matanya sehat, begitu datang cahaya menerangi, dia dapat melihat seluruh objek di sekelilingnya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang memberikan penerangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Lalu siapa yang akan menerima hidayah ini? Yahdi bihillah manittaba'a ridwana. Allah akan berikan petunjuk dengan Al-Quran dan cahaya tadi. Siapa-siapa yang mau mengikuti keridhaan Allah. Kalau seorang yang cerdik, yang berilmu datang ke hadapan Al-Quran, tapi bukan dengan hati yang tulus, ikhlas mengharapkan ridha Allah, dan siap menyesuaikan dirinya, pendapatnya dengan Al-Quran, orang tersebut jangan harap akan menerima hidayah Al-Quran. Tapi yang datang ke hadapan Al-Quran, ke hadapan Allah dengan penuh adab, penuh ketulusan, mengharapkan petunjuk dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan bimbingan dan petunjuk padanya. Jadi Allah berikan petunjuk dengan Al-Quran ini. Siapa-siapa yang mau mengikuti keridhaan Allah, subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Allah tambahkan bi'idhni, dengan seizin Allah. Maksudnya, orang yang tidak berhak tidak akan menerima hidayah. Orang yang sombong, orang yang datang dengan kefanatikan, dengan keangkuhan, dan mencari-cari ayat-ayat dari Al-Quran yang bisa dipergunakan untuk mendukung pendapat dan golongannya, orang seperti ini orang yang akan diharamkan Allah dari hidayah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Nah, kalau seorang mengatakan bahwa kami berpegang pada Quran dan Sunnah, tapi sikapnya di hadapan Al-Quran bukan sebagai murid yang tulus, yang tunduk, yang patuh, penuh dengan rasa hormat, tapi datang kepada Al-Quran dengan bersikap angkuh dan menggurui Al-Quran. Bagaimana orang semacam ini dapat dikatakan sebagai orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah? Seharusnya dia datang ke hadapan Al-Quran sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan yang mendengarkan tutur dan nasihatnya, membuka mata hatinya untuk menerima cahayanya. Begitu dia menemukan kebenaran, dia mengikuti dengan tulus. Kalau dia lakukan hal ini, Allah tidak akan sia-siakan dari hidayah dan petunjuk. Oleh karena itu seorang mufassir terkenal mengatakan, farqun baina man yastantiqul Qur'an wa yastami'u ilaihi wa yuti'uhu wa baina man ata ilal Qur'an mursyidan wa mustakhdiman ayatihi lima aribi dunya.
Berbeda seorang yang datang ke hadapan Al-Quran dengan penuh ketulusan, penuh rasa hormat terhadap kebesaran dan keagungan Tuhannya. Mendengar, mempelajari, memahami dengan tulus, kemudian dia mengikuti sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan diterangkan Al-Quran, dengan seorang yang datang ke hadapan Al-Quran sebagai guru. Dengan keangkuhan, kesombongan, menggurui Al-Quran, kemudian mengambil ayat-ayat Allah yang sejalan dengan kepentingan dunianya. Kalau kita tanya, NU, di antara prinsipnya apa? Berpegang kepada Quran dan Sunnah. Muhammadiyah juga begitu. Persis juga sama. Salafi juga sama. Tapi pada prakteknya, coba lihat. Mereka kembali ke hadapan Al-Quran dengan tulus, apa mereka menyesuaikan Quran dengan pendapat dari guru-guru mereka, salaf-salaf mereka? Atau menyesuaikan Al-Quran dengan riwayat-riwayat, walaupun riwayat tersebut tidak cocok dengan Al-Quran. Jadi mereka datang ke hadapan Al-Quran bukan sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya, menerima petua-petua bimbingan dan petunjuknya, tapi mereka datang dengan keangkuhan dan kesombongan. Oleh karena itu kita lihat sebagai contoh. Sebahagian kalangan Salafi mengatakan, dan ini juga sebahagian kalangan Syiah juga melakukan hal yang sama. Kalangan Salafi mengatakan kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah. Mengingat yang memahami Al-Quran dan Sunnah adalah para as-salaf as-saleh, maka kita wajib menyesuaikan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika Al-Quran diturunkan, Allah turunkan untuk memberikan penerangan hidayah petunjuk bagi para salaf. Tahu keadaan kita berbalik pada saat ini, justru Quran yang merupakan kitab suci yang tidak sama sekali dicemari oleh hawa nafsu. Merupakan cahaya yang terang benderang, yang merupakan petunjuk yang tidak meragukan, harus disesuaikan dengan pendapat pemahaman salaf yang belum tentu berasal dari salaf. Mengingat jalur riwayat ya, yang penuh dengan pertentangan dan perselisihan. Kan mengherankan. Quran yang begitu indah, yang terjamin kebenarannya, harus disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat yang penuh tanda tanya akan kebenaran. Sebahagian kalangan Syiah mengatakan tidak boleh kita memahami Al-Quran secara langsung, tapi harus sesuai dengan pendapat-pendapat keterangan dari para imam yang diyakini sebagai apa? Sebagai pewaris yang menerima wasiat dari Rasulullah SAW sebagai penggantinya. Kita tahu, jangankan para imam, Nabi sendiri sebelum menerima Al-Quran, beliau seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beliau tidak pernah sama sekali sujud di hadapan berhala, tidak pernah sama sekali terjerumus dalam perbuatan syirik, hidup dalam kesucian, kebersihan. Tapi beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap umatnya. Sampai beliau lebih banyak mengasingkan diri di Gua Hira karena merasa jijik muak terhadap perbuatan kaumnya. Tapi beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hingga Allah turunkan kitabnya, ayat-ayat yang berisikan petunjuk, bukan hanya sebagai bimbingan bagi umat manusia untuk kehidupan mereka, tapi membimbing Nabi dari mana dia harus memulai dakwahnya di tengah-tengah mereka. Sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi merupakan seorang manusia biasa seperti yang lain, yang tidak punya kelebihan kecuali dari sisi akhlak, kepribadian, dan kemuliaannya. Tapi begitu risalah Allah turun, terjadi perubahan. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi. Mereka mendapatkan pencerahan dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi dan dicontohkan dalam kehidupannya. Begitu pula para keluarga Nabi. Jadi seharusnya mereka dikembalikan kepada Al-Quran, bukan sebaliknya Al-Quran harus disesuaikan dengan mereka. Itu bahagian juga menafsirkan Al-Quran birra'i. Karena Quran, kalamullah, hidayahnya, petunjuknya disesuaikan dengan ara'u haula, pendapat-pendapat haula. Kalau memang salaf itu merupakan ukuran, kenapa Allah kirimkan nabi demi nabi? Seharusnya umat cukup kembali kepada salaf sebelumnya. Mengingat salaf
mengalami apa? Mengalami pencemaran dalam perjalanan hidup mereka dari waktu ke waktu. Katakan salaf yang di atas baik, lalu kelamaan yang di bawah ini mulai melakukan penyimpangan. Kemudian bukan hanya melakukan penyimpangan, mereka mengklaim bahwa penyimpangan ini dalam agama merupakan pendapat dari salaf-salaf mereka. Seperti ada sebuah kisah nyata. Saya kebetulan mengajarkan seseorang belajar bahasa Arab di tahun 90-an. Lalu orang ini belajar pesantren di luar kota. Ketika dia menerangkan satu kata, menjelaskan secara salah, diperbaiki oleh gurunya mengatakan, Ustadz Husain mengatakan begini. Padahal saya nggak pernah mengatakan begitu. Tapi dia ingin membela dirinya menggunakan Ustadz Husain. Padahal dia seorang pelajar yang khusus belajar agama. Tapi jiwanya tidak luput dari hawa nafsu yang mendorong dirinya berbohong untuk melakukan pembenaran. Begitu juga manusia-manusia yang kita jumpai, baik yang hidup sekarang maupun yang sebelumnya. Kalau mereka mengatakan sahabat tidak mungkin berdusta, kalau sahabat tidak berdusta, yang di bawah sahabat, yang di bawah-bawah sahabat, apa nggak mungkin berdusta? Setelah wafat Nabi kita lihat bagaimana orang yang sebahagiannya masuk dalam kategori sahabat saling membunuh untuk kekuasaan. Menumpahkan darah. Mengubah sunnah-sunnah Nabi kita. Kalau ini mereka berani lakukan demi kekuasaan. Darah yang mengalir, apalagi hanya sekedar berbohong atas nama Nabi untuk mendukung pendapat mereka. Jadi pada saat ini kita jumpakan sebahagian Syiah yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul merusak nama baik keluarga Rasul. Padahal keluarga Rasul dengan tegas, bahkan saya siap mubahalah. Keluarga Rasul dengan tegas, para imam mengatakan, "Idza rawaitum an Rasulillahi wa anna fa'ribuhu ala kitabillah." Kalau kalian mendengar satu riwayat dari Rasul maupun dari kami, cocokkan lebih dulu di hadapan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu, yang cocok kalian ambil, wama khalafahu fatruku, yang tidak cocok buang. Lianna la naqulu ma yukhalifu kitabullah, karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Begitu generasi mereka meninggal dunia, diikuti oleh murid mereka, nah cucu murid yang di bawah ini, di saat berhadapan dengan lawan-lawan mereka, kelompok yang berbeda, dalam perdebatan, dalam dialog, untuk membela pendapat mereka, seringkali mereka mengucapkan kebohongan. Oleh karena itu sekian banyak orang-orang dari Syiah berdusta atas nama Imam Ja'far As-Shadiq, berdusta atas nama Imam Muhammad Al-Baqir, berdusta atas nama Imam Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka semua orang-orang yang hidup berusaha menyesuaikan diri mereka dengan kitab Allah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim diterangkan bahwa Ahlul Bait dan kitab Allah ini tidak akan berpisah. Inni tarikum fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa itrati ahli baiti wa annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Aku telah meninggalkan bagi kalian tsaqalain, dua amanat yang berat. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Yaitu kitab Allah, wa itrati ahla baiti, dan itrah keluargaku. Dan kedua-duanya tidak akan berpisah hingga datang ke hadapanku di telaga penantian nanti, di mana Rasulullah menantikan umatnya. Orang mengatakan, Ustaz, bukankah yang benar kitab Allah wa sunnati? Kitab Allah dan sunnahku dibandingkan hadis tadi, kedudukannya jauh di bawah. Kitab Allah wa sunnati merupakan hadis yang diriwayatkan secara mursal. Imam Malik meriwayatkan juga dengan sighah yang menunjukkan kelemahannya, menggunakan kata balaghana. Dalam Al-Hakim fil Mustadrak diriwayatkan dalam keadaan muttasil, tapi rawi-rawi dituduh sebagai orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau kita Kitabullah wa Itrati diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dalam keadaan muttasil. Dan rawi-rawinya merupakan rawi-rawi yang kuat. Jadi Ahlul Bait ini selalu berdampingan dengan Al-Quran. Mereka tidak akan berpisah. Tahu-tahu orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang mengaku sebagai syiahnya, ternyata berupaya menggiring Al-Quran, mengikuti pendapat-pendapat dan kebohongan mereka. Tapi ini bukan semua Syiah. Syiah-Syiah yang mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait dengan setia,
Selalu di saat mereka meriwayatkan dari Ahlul Bait, mereka pilih yang sesuai dengan kitab Allah. Nah, mereka ini disebut usuliyun, yang masuk dalam golongan usuli, artinya setiap mereka menerima sesuatu kembali kepada usul-usul yang telah dibangun dan ditata oleh Al-Quran. Bukan menyesuaikan Al-Quran dengan riwayat, tapi riwayat dan pendapat disesuaikan dengan usul-usul yang bersumber dari Al-Quran. Nah, kalangan Salafi juga sebahagian dari mereka sama dengan Syiah. Mereka menerima begitu banyak riwayat. Quran harus disesuaikan dengan riwayat, sama saja berupaya memasukkan samudera ke dalam botol. Mana mungkin botol akan mampu menampung samudera. Begitu juga orang kalau dalam sumur memandang ke langit, kira-kira yang dilihat di langit itu seluruhnya apa bukan? Tidak. Begitu juga banyak katak dalam sumur di tengah-tengah kita ini. Seharusnya mereka membuka mata mereka melihat Al-Quran, merenungkannya, dan jangan didahului dengan persepsi bahwa saya Salafi, saya NU, saya Muhammadiyah, saya Syiah, saya Sunnah. Kalau sudah didahului dengan pendapat seperti ini, ya pasti Al-Quran yang dibaca disesuaikan dengan pendapat sebelumnya. Oleh karena itu menafsirkan Al-Quran, menyesuaikan tafsirnya, menggiringnya untuk mengikuti pendapat satu kelompok, golongan atau pribadi, hukumnya haram dan sesat. Nah, di saat saya membaca Al-Quran, lalu saya mengaitkan ayat dengan ayatnya, yang dengan mudah pendengar bisa mengoreksi melalui terjemahan. Kalau dia tidak menguasai kalau di bahasa Arab, yang menguasai bahasa Arab bisa melihat apa yang saya sampaikan. Kemudian saya mengambil riwayat yang sejalan, yang selaras dengan Al-Quran. Apakah ini berarti menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti pendapat saya, atau saya menyesuaikan diri dengan Al-Quran, mengambil pendapat dan riwayat juga sesuai dengan Al-Quran. Jadi beda orang yang belajar, mempelajari Al-Quran dengan penuh ketulusan, menyadari diri sebagai seorang hamba, menjunjung tinggi firman-firman Tuhannya, kemudian dia mengikuti apa yang disimpulkan oleh Al-Quran secara komprehensif, dengan orang yang datang dengan sombong menggurui Al-Quran. Maka Mas Krisna, sewaktu kita di Mesir, teman-teman kita dari Muhammadiyah, dari Persis, dari NU, dari kalangan Sufi, ketika mereka sampai di Mesir, kalau main bola rukun. Ada persatuan bolanya. Ntar Indonesia lawan, katakan Thailand, lawan Malaysia. Rukun kalau main bola. Ketawa-tawa. Begitu masuk dalam ranah pendapat dan agama, langsung beda keadaannya. Bahkan bisa ngotot. Yang NU berangkat dari Indonesia, oleh guru-gurunya dipesan, jangan kalian ikuti kelompok ini, golongan ini, hati-hati. Jangan baca buku tulisan fulan, jangan baca buku tulisan fulan. Pelajari buku-buku yang ditulis oleh fulan-fulan. Bukan mereka berpesan, perdalam ilmu kalian. Resapi Al-Quran, pelajari sunnah-sunnah Rasul, agar kalian pulang nanti membawa pencerahan untuk kita. Tapi dipesan untuk berjalan dalam pendapat guru-gurunya, kemudian mempelajari buku-buku juga yang sesuai, dan tidak mendekati buku-buku yang dianggap merupakan ancaman bagi kelompok. Akhirnya yang NU fanatiknya besar terhadap NU, yang Muhammadiyah begitu fanatik terhadap Muhammadiyah, yang Persisnya juga begitu, yang Sufi juga begitu. Nah, kebetulan saya di sana tidak mau terlibat dalam hal ini. Saya bilang, saya datang sebagai seorang talib ilm yang menuntut ilmu. Datang untuk mencari pencerahan. Bukan datang sebagai orang yang telah sampai pada kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu saya harus belajar, mencari, berfikir, dan mengambil yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fabasyir ibad," sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan ucapan, pembicaraan, dan pendapat, dia mengambil yang terbaik. Kan Allah berikan kita akal untuk berfikir. Kalau tidak ada akal yang Allah berikan pada kita, maka kita akan sama di hadapan kita antara Tuhan sama berhala. Betul tidak? Kalau tidak, kita bakal beranggapan bahwa penyembah berhala benar. Yang menyembah Allah juga benar. Dengan akal kita bisa membedakan penyembah berhala adalah orang yang sesat karena mereka menyembah makhluk-makhluk yang mereka buat dengan tangan mereka. Begitu kan? Kemudian ada salah satu keluarga, dengar anaknya belajar sama saya. Karena kebetulan kita ada kajian sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari, mesti sama-sama.
Kemudian kita ada kajian-kajian tafsir. Begitu dengar katanya belajar sama Ustadz Husain, orang tuanya langsung kirim surat. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke dalam bahtera kami, jangan kumpul bersama orang-orang kafir. Jadi maksudnya jangan ikuti bahtera saya. Bayangkan coba. Padahal anaknya tadinya tidak sholat jamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid, bahasa Arab tidak begitu kuat, menjadi kuat bahasa Arabnya. Kemudian juga belajar tafsir Al-Quran, tidak membuang-buang waktunya. Mereka anggap apa yang saya lakukan ini merupakan apa? Tradisi orang kafir. Kenapa? Karena kita kritisi sebagian pendapat-pendapat yang beredar di tengah masyarakat yang tidak benar. Masa kita harus berdiam atas kebohongan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat? Jadi maksud, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti pendapatnya, silahkan tempatkan dirinya dalam api neraka. Dia datang ke hadapan Al-Quran dengan persepsi yang sudah ada, dengan kefanatikan, ya, dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Kemudian dia buka Al-Quran, dia cari tafsirnya yang mendukung pendapat dia, dan inilah yang dinamakan orang yang berjalan di atas kesesatan, bukan berjalan di atas petunjuk Allah. Satu lagi, datang ke hadapan Al-Quran betul-betul membersihkan dirinya dari persepsi apapun, dari kefanatikan terhadap kelompok golongan manapun. Dia pelajari ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang dicari, hingga dia memiliki kesimpulan yang jelas sebagaimana firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebaik-baiknya ucapan dan firman. Kitab yang penuh keserupaan, keselarasan. Mutasyabih di sini beda dengan mutasyabih dalam surat Al-Imran. Kitab mutasyabiha mathaniya, artinya kitab yang ayat-ayatnya itu apa? Saling menerangkan, saling menjelaskan satu sama lain. Sengaja diulang-ulang oleh Allah dalam surah yang berbeda-beda untuk saling menerangkan dan menjelaskan. Ketika sampai pada ayat ini, Imam Ali mengatakan apa? La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan Al-Quran satu sama lain. Li'annahu yufassiru ba'duhu ba'da. Karena Quran saling menafsirkan satu dengan lainnya. Nah, kitab Quran ini dari mulai masa Rasul telah dikumpulkan dan ditulis. Sahabat kemudian menyalin dan menyebarkannya. Kalau ada pendapat dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebuah kesalahan. Ini riwayat yang menimbulkan salah faham terhadap Al-Quran. Sahabat hanya menyalin. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan, tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang memberikan penjelasan. Allah sebutkan ayat-ayat Alkitab. Jadi sebetulnya begitu turun pada masa Rasul, langsung ditulis, dicatat, dikumpulkan, dan disusun sebagaimana bimbingan dan petunjuk Allah. Sahabat hanya menyalin kemudian menyebarkannya. Bukan berarti sahabat mengumpulkan ayat-ayat Quran yang berserakan, yang berceceran, tidak. Kemana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikir, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Kalau sampai ada anggapan seperti ini, berarti ada kemungkinan terjadinya apa? Kebohongan. Oleh karena itu banyak riwayat-riwayat yang menimbulkan kesalahpahaman ketika mereka mengatakan ayat-ayat At-Taubah tadinya terdiri dari 200 ayat kurang lebih. Kemudian sekarang yang ada hanya 129. Al-Ikhlas, An-Nas katanya menurut riwayat bukan bahagian dari Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat-ayat rajam kemudian hilang. Ini semuanya merupakan kebohongan yang disusupi dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan-raguan dalam Al-Quran. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditulis oleh para penulis Al-Quran, kemudian disusun, dikumpulkan hingga Nabi meninggal dalam keadaan sempurna. Kalau mereka mengatakan belum ada kertas pada saat itu, bohong dan dusta. Dari mulai zaman Fir'aun, mereka sudah mengenal yang dinamakan warak al-bardi. Artinya kertas yang dibuat dari daun-daunan, dan sampai sekarang ini kertas tersebut masih dijual belikan di Mesir. Itu sisa peninggalan Fir'aun. Dan perdagangan antara Mesir dan negara-negara Arab berlangsung dengan pesat. Bagaimana mungkin tidak terdapat surat? Ada yang mengatakan ditulis pada tulang-tulang. Ini bukan zaman purba. Ini zaman Fir'aun yang jauh lebih dulu sudah mengenal kertas. Jadi banyak kebohongan-kebohongan disisipkan oleh musuh-musuh Islam untuk menimbulkan keraguan-raguan.
Nah sekarang Al-Quran dari Allah sampai kepada Rasulnya. Allah katakan, kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhar. Siapa yang mau mengambil pelajaran, datang ke hadapan apa? Kitab-kitab lembaran yang disucikan oleh Allah. Marfu'atin mutahhar. Dalam lembaran-lembaran kitab yang dimuliakan, yang diagungkan, begitu tinggi. Mutahhara disucikan. Bi'aidi safara, yang diterima oleh para duta-duta Allah. Baik dari Jibril kepada Nabi kita, dari Nabi kita, terjaga, terpelihara. Sebagaimana pesan Al-Quran. Jadi dari mulai masa Nabi, dijaga, dipelihara, sampai kepada kita diriwayatkan oleh generasi. Dari generasi sebelumnya, bukan oleh 1-2 orang. Oleh karena itu, satu kalimat pun dalam Al-Quran tidak ada perbedaan. Tidak ada versi ini, tidak ada versi itu. Tapi kalau hadis, dikumpulkannya 200 tahun setelah Nabi wafat. Terdapat perbedaan riwayat dalam satu persoalan. Bagaimana dapat kita jadikan sebagai tolak ukur? Oleh karena itu, di hari kemudian nanti, Al-Quran sebagai mizan, lalu amal kita akan ditimbang di hadapan Al-Quran. Wal waznu yauma idzinil haq, dan neraca timbangan yang akan menimbang amal manusia adalah kebenaran yang tidak meragukan, yaitu Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita mengabaikan Al-Quran, atau kita mengecilkan Al-Quran, atau kita menyisihkan Al-Quran dari kehidupan, atau kita mengkerdilkan Al-Quran dengan mengembalikannya kepada riwayat-riwayat, atau menggiringnya untuk mengikuti pendapat satu kelompok dan golongan, bukan hidayah yang kita dapatkan, tapi kesesatan dan kehinaan. Jadi menafsirkan Al-Quran, digiring untuk mengikuti pendapat seseorang, merupakan kesesatan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang benar, datang ke hadapan Al-Quran dengan penuh ketulusan, penuh rasa hormat terhadap kebesaran keagungan Allah, mempelajarinya, menelitinya secara komprehensif, kemudian dia mengikuti apa yang disimpulkan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan pendapat kelompoknya, golongannya, ya golongannya harus disesuaikan dong. Jangan bilang kata guru saya, kata kiai saya, kata Habib Fulan. Ini semuanya bukan ukuran. Kalau seorang Habib istrinya auratnya tersingkap, jangan Quran disesuaikan sama Habib. Begitu juga kalau Pak Kiai istrinya tidak karuan, jangan dibilang Kiai Fulan istrinya begitu. Jadi yang diukur Kiai dengan Quran, apa Quran dengan Kiai? Habib dengan Quran, apa Quran dengan Habib? Ini kesalahan kita yang bikin Quran akhirnya rancu, kacau balau, karena Quran disesuaikan dengan pendapat Kiai, Ustadz, Habib, ulama manapun juga. Kalau sudah Allah bilang sesuatu, lalu ulama mengatakan, yang kita katakan shadaqallah wa kadzabta, maha benar Allah dan dusta kamu. Kira-kira setiap kelompok dan pengikutnya berani nggak bersikap seperti ini? Nggak bakal berani. Kecuali sedikit yang dapat hidayah dari Allah. Orang-orang dari NU-nya, Muhammadiyahnya, yang mendapatkan hidayah dari Allah, mereka akan berpegang teguh pada kitab Allah. Tapi kalau mereka yang tidak takut kepada Allah, yang mempermainkan ayat Allah, lihat pertemuan kemarin di PBNU. Jelas-jelasan memberikan dukungan kepada pemimpin yang tidak seiman, padahal Allah wanti-wanti melarang. Tapi nggak didengarkan. Kenapa? Karena Quran harus ikut pendapat mereka. Oleh karena itu nggak heran, sebagian para pengikut NU, ulama-ulamanya langsung bercuci tangan dari mereka. Dan mereka ini kelak akan dikenakan dan tertimpa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka orang yang berilmu, tapi mereka menyelewengkan ayat-ayat, mirip dengan orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah sebagai monyet maupun babi. Tinggal kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan azab dan kutukannya pada mereka, agar mata umat manusia terbuka. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah pada kita semua, dan membimbing kita para ustadz untuk menyesuaikan diri kita dengan Al-Quran, bukan menyesuaikan Al-Quran dengan pendapat kita. Oleh karena itu kalau orang bertanya, Ustadz, apa mazhab Ustadz? Saya katakan Muslim. Lalu apa ikutan Ustadz? Al-Quran. Yang sesuai dengan Al-Quran. Dari pendapat ikhwanna saya katakan ahlan wa sahlan. Tapi yang tidak sesuai, walaupun dari tokoh manapun juga, saya katakan shadaqallah wa kadzabta, maha benar Allah dan kamu berdusta. Yang mengingat waktu mungkin ya, tidak mengizinkan. Tapi paling tidak ini masalah yang amat esensi dan wajib untuk kita ketahui bersama. Terima kasih kepada Mas Krisna dan ikhwan di studio.
Saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.